Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Baik anak ustazah, di akhir pekan ini ya kan kita masuk pada roster pelajarannya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Ini khusus untuk kelas 7 putra dan putri. Oke, jadi kita ini pembelajaran online bahasa Indonesia. Untuk materi kita hari ini, kita masuk kepada bab 3, yaitu apa di bab 3? Teks prosedur. Sebelum kita masuk, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Ya kan? Terlebih dahulu saya mau tanya nih sama anak-anak ustazah. Pernah nggak misalnya nonton suatu video yang videonya itu berisikan seperti ini? Cara memasak nasi goreng. Nah, ini sesuai dengan gambar ya. Misal atau misalnya cara memainkan layang-layang misalnya gitu ya, atau cara membuat layang-layang. Pernah nggak lihat seperti itu di video-video YouTube-nya atau di video-video di media sosial lainnya? Atau juga anak ustazah pernah nggak baca misalnya misalnya cara menghidupkan laptop dengan benar misalnya ya kan, di dalam suatu teks atau kalian pernah baca. Nah anak ustazah, kalau yang sudah pernah lihat video itu atau yang pernah baca teks seperti itu, nah secara ininya ya kan, itulah contoh dari teks prosedur. Nah itu contoh dari teks prosedur anak ustazah. Oke, jadi kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Nah ustazah coba perhatikan. Nah ini contoh ya. Terlebih dahulu saya lihatkan contohnya ini. Nah ini contoh teks prosedur, ya kan? Cara mendirikan tenda kemah. Nah itu dia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu tadi? Nah coba lihat. Teks prosedur itu adalah teks yang berisikan cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, ya kan? Maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Nah ini dia nih. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisikan cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya itulah teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur itu yaitu menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikutinya. Nah, jadi tujuan dari teks prosedur itu, tujuan dari langkah-langkah yang tadi ada di dalam teks tadi, ya kan? Itu tujuannya untuk menjelaskan kegiatan, ya kan, yang bisa diikuti oleh pembaca. Nah, bisa diikuti pembaca dengan tepat atau akurat, ya kan? Sebuah prosesnya tadi, langkah-langkah tadi bisa diikuti pembaca, sehingga pembaca atau yang menonton tadi video yang saya bilang tadi bisa melakukan sama hal yang sama seperti yang dilihatkan di dalam teks tadi. Itu dia. Nah, jadi tujuannya itu dia. Contohnya mana? Ini dia. Contoh teks prosedur yaitu cara mendirikan tenda. Nah, tenda kemah. Ini dia. Oke, nanti anak ustazah bisa baca ya. Bisa baca nanti bagaimana urutan-urutannya seperti itu. Lalu selanjutnya, ciri umum dari teks prosedur itu apa sih, ya kan? Jadi apa yang membedakan setiap teks itu? Anak ustazah sudah pernah belajar teks ini ya, deskripsi ya di kelas di awal masuk di bab pertama kita belajar tentang teks deskripsi. Setiap teks itu pasti memiliki ciri khasnya, ciri umum yang membedakan dia dengan teks lain. Begitu juga dengan teks prosedur, dia memiliki ciri yang beda dengan teks-teks yang lain. Apa yang membedakannya? Nih, ciri pertamanya yaitu adanya tujuan tertentu. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu ada tujuannya. Tujuan itu tergantung dengan judul yang akan kalian baca pada teks prosedur itu. Contoh misalnya, cara mematikan laptop yang benar. Berarti itu adalah tujuannya untuk melakukan sesuatu, ya kan? Melakukan. Atau misalnya cara memasak mie goreng misalnya, ya kan? Berarti itu tujuannya untuk mengajarkan kita membuat sesuatu. Nah, itu dia. Saat melakukan atau membuat itu biasanya. Lalu yang kedua,
berisi langkah-langkah. Nah, sesuai dengan pengertiannya, nah Ustazah, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan cara atau langkah-langkah. Maka ciri umumnya adalah kita akan menentukan kita akan menemukan langkah-langkah di dalam teks itu. Nah, jadi beda dengan teks-teks yang lain. Kalau teks deskripsi kan kita melihat teks itu, badan teks itu utuhnya berbentuk paragraf ya kan. Nah, tapi kalau teks prosedur ini beda dianya. Teks prosedur ini dia akan memuat langkah-langkah. Kalau sudah langkah-langkah, berarti tampilannya akan dalam bentuk paragraf lagi, tapi poin per poin. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya, terdapat batasan atau aturan dalam melakukannya. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu, ya kan, teks itu kan berisi langkah-langkah untuk kita bisa melakukan sesuatu, untuk kita bisa membuat sesuatu misalnya. Tapi dalamnya itu ada batasannya, ada batasan dalam melakukannya. Contoh misalnya, rebuslah air selama setengah jam misalnya. Kan ada batasan kan? Berapa lama? Setengah jam, nggak boleh lebih. Nah, itu dia. Jadi ada batasan-batasan dalam melakukannya. Lalu selanjutnya yang keempat, isi kegiatan dilakukan secara urut. Nah, jadi dalam teks prosedur itu langkah-langkah itu diurutkan dianya, tidak acak-acak. Kalau yang diacak-acak namanya tips. Jadi beda ya, beda tips, beda teks prosedur. Nah, kalau teks prosedur itu dia langkahnya itu urut dia. Misalnya yang pertama, kalau masak ini cara memasak nasi goreng misalnya, siapkan bumbu lah katanya ya kan. Jadi dia berurutan dianya, tahap per tahap. Tidak bisa kita acak-acak dia posisi langkah-langkah tadi, harus berurutan dianya. Oke, itu yang menjadi ciri umum dari teks prosedur. Lalu selanjutnya ciri kebahasaan. Nah, coba lihat ciri kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Oke, di dalam teks prosedur itu kita akan menemukan pola kalimat-kalimat perintah. Contohnya misalnya, tuangkan, cucilah, lakukan ini, rebuslah. Nah, itu adalah kalimat perintah yang nanti dia ditandai kalimat yang diganti dengan tanda seru. Lalu selanjutnya bahasa yang kita temukan di dalam teks prosedur itu yaitu dia menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif, tahu kan? Kata kerja aktif itu biasanya kata kerja yang diawali dengan awalan me. Nah, beda ya. Jangan kalau di itu pasif. Kalau aktif dia menolong, bukan ditolong ya, menolong, merebus, menggoreng. Nah, itu dia. Jadi dia menggunakan kata kerja aktif yang biasanya ditandai dengan awalan me, ya, bukan awalan di. Lalu selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, itu dia. Contohnya, pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah itu rebuslah air selama setengah jam, ya kan? Setelah itu, tuangkan air ke dalam gelas misalnya. Jadi ada kata konjungsi setelah itu atau kemudian, gitu ya. Konjungsi tadi catat ya, itu konjungsi adalah kata penghubung. Oke, yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat dan cara. Contohnya 5 menit tadi. Rebuslah air selama jam misalnya, ya kan? Rebuslah air selama 15 menit. Masukkan tunggu sampai ini 15 menit misalnya. Masukkan ke dalam freezer selama 15 menit contohnya. Itu adalah keterangan waktu atau keterangan tempat juga. Lalu menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya sebaiknya, hindari, jangan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat saran. Coba kita lihat ya contoh dari teks prosedur. Ini agak ketemu. Nah, ini coba lihat nih. Mana dia langkah-langkahnya ya? Nah, ini setelah menegakkan tiang. Nah, ini ada katakan setelah menegakkan tiang. Setelah ini kata konjungsi. Pasang tiang tenda sesuai posisinya. Ini kalimat apa? Ini ciri dari kalimat mana? Ini dia. Pasanglah tenda sesuai
sesuai posisinya. Nah, pasang tenda ini merupakan kalimat perintah. Ini contoh dari kalimat perintah, ya kan? Buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya. Nah, itu juga masuk kalimat perintah. Oke, itu dia ya. Nah, jadi tadi kita pengertian tujuan, ciri umum, lalu ciri kebahasaannya. Oke, next sudah ya. Untuk selanjutnya coba perhatikan. Nah, untuk pertemuan ini itu saja dulu materi kita, singkatkan saja, nggak usah panjang. Selanjutnya Ustazah menghadirkan nomor 7 untuk anak Ustazah. Coba lihat. Ustazah jelaskan sedikit arahannya. Tentukan dari 3 teks yang Ananda baca, ya kan? Yang anak Ustazah baca, manakah yang termasuk teks prosedur. Nah, jadi di sini Ustazah menghadirkan 3 teks. Nah, silakan anak Ustazah tentukan mana yang termasuk pada teks prosedur. Sudah ditentukan. Misalnya nih, teks 3 merupakan teks prosedur atau teks 2. Sudah ditentukan kan? Berarti ya misalnya ada 2 teksnya. Lalu katanya setelah ditentukan, ini dia. Nah, kemukakan alasan. Nah, jadi sudah ditentukan tadi kan, misalnya teks 3 merupakan teks prosedur. Tentukan alasannya. Nah, dengan cara apa? Melihat tujuannya. Dijelaskan dengan tujuannya. Oke. Lalu yang kedua, analisis kalimat atau kata yang menunjukkan ciri teks prosedur pada 2 teks tadi. Nah, itu dia ya. Jadi pada 2 teks tadi, tunjukkan ini kan, tadi kan sudah ditentukan teksnya yang mana. Lalu anak Ustazah sudah ditentukan teksnya mana, lalu tunjukkan mana dia merupakan ciri kebahasaan dari teks prosedur tadi. Anak Ustazah analisis lah. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kalau belum paham, silakan kita Ustazah, ya kan, boleh lewat WA atau telepon dan sebagainya. Oke, itu saja. Ustazah akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal gitu ya. Kayaknya ini salah.